Anak-anak kecil akan tiba-tiba menatap ke satu arah yang sama. Dan juga binatang-binatang peliharaan akan merasakan kegelisahan. Sampai sekarang pun saya masih mengingat jelas wajahnya. Halo guys, selamat datang di channel aku, Isanatlis. Ya, di video kali ini kita akan ngebahas sebuah sosok yang erat terkait dengan anak-anak. Jadi tanpa berlama-lama dan buat kalian semakin penasaran dengan suatu sosok ini, yuk langsung aja kita ke videonya. Hampir setiap orang tua dahulu di Indonesia mengatakan satu kalimat ini. Jangan bermain hingga larut malam. Nanti kalian akan dibawa wewe gombel. Banyak anak hanya menganggap kalimat itu sebuah ancaman. Sebuah cerita agar mereka cepat pulang sebelum waktu maghrib. Namun, di beberapa tempat di Pulau Jawa, kalimat itu bukanlah sekedar larangan. Karena ada anak-anak yang benar-benar hilang. Dan saat mereka ditemukan kembali, mereka semua mengatakan hal yang sama. Kami tadi diajak oleh seorang ibu-ibu. Maghrib selalu terasa waktu yang berbeda. Maghrib tidak benar-benar gelap, namun matahari telah pergi. Dan waktu itulah orang-orang tua dahulu buru-buru memasukkan anak mereka ke dalam rumah. Pintu ditutup, jendela dikunci, karena mereka percaya ada yang berjalan di saat waktu azan maghrib terdengar. Sesuatu yang tidak mencari sosok seorang dewasa, melainkan mencari anak-anak yang merasa kesepian. Konon, dahulunya Wewe Gombel adalah seorang perempuan biasa. Ia pernah menjadi seorang istri, pernah merasa dicintai, dan juga pernah ingin memiliki keluarga yang utuh. Namun, semua kehidupan itu mulai berubah ketika suaminya mulai berselingkuh, berkata dan melakukan tindakan-tindakan kasar kepada dirinya. Dan juga menganggap bahwa wanita ini tidak berguna karena tidak mampu memberikan momongan. Hari demi hari pun ia lalui dengan penghinaan. Sampai akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri agar terhindar dari rasa sakit. Namun kematiannya pun tidak membawa ketenangan. Rasa sakit, kesepian, dan juga rasa ingin memiliki seorang anak tetap tinggal di dalam jiwanya. Oleh karena itulah Wewe Gombel lahir. Dalam cerita masyarakat Jawa, Wewe Gombel seringkali digambarkan sebagai wanita tua dengan rambut panjang dan juga kusut. Mata cekung yang merah dan juga kulit pucat yang keriput. Tawa panjang yang begitu melengking, serta payudara yang panjang sehingga terlihat menjuntai. Namun, yang paling menyeramkan bukanlah dari wajahnya, melainkan cara ia memandang sosok anak-anak. Bukan seperti pemburu, melainkan seperti sesosok ibu yang telah lama kehilangan akan sesuatu. Berbeda dengan sosok-sosok atau hantu-hantu yang lain. Wewe Gombel seringkali diceritakan tidak membunuh siapapun. Ia hanya mengambil anak-anak yang selalu merasa kesepian, selalu dimarahi, yang merasa tidak dapat kasih sayang. Konon, ia mendekati mereka dengan perlahan. Tidak menyeret, tidak pula menakut-nakuti. Ia mengajak mereka bermain, mengelus-ngelus kepala mereka, dan juga menenangkan mereka. Sehingga anak-anak akan mengikutinya tanpa rasa takut.
Ada beberapa tempat yang dikaitkan dengan sosok Wewe Gombel ini. Seperti pohon besar, rumah tua, loteng atap rumah, pinggiran sungai, dan juga ladang di saat waktu maghrib. Masyarakat mempercayai bahwa ia akan paling sering muncul di saat langit mulai memerah, anak-anak saat sedang bermain, dan juga rumah-rumah yang terasa sunyi. Jadi, ada kesaksian dari seorang anak yang sudah dewasa mengatakan seperti ini. Waktu kecil, saya pernah hilang hingga larut malam. Kata ibu, semua orang mencari diri saya. Padahal yang saya rasakan, saya tidak pergi jauh. Saya hanya duduk di bawah pohon besar bersama seorang ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu itu bilang, saya tidak perlu pulang. Jikalau di rumah saya selalu dimarahi. Sampai sekarang pun, saya masih mengingat jelas wajahnya. Orang tua dahulu percaya jika Wewe Gombel ini datang, ada beberapa tanda yang akan terasa. Angin sore akan terasa sangat-sangat dingin. Dan juga terdengar suara tawa dari seorang perempuan dari kejauhan. Anak-anak kecil akan tiba-tiba menatap ke satu arah yang sama. Dan juga binatang-binatang peliharaan akan merasakan kegelisahan. Dan yang paling sering dirasakan, anak-anak akan tiba-tiba ingin keluar setelah waktu maghrib. Mungkin itulah yang membuat Wewe Gombel terasa berbeda. Karena ia bukan lahir dari sekedar kebencian semata. Ia lahir dari kesepian yang dibiarkan terlalu lama. Dan mungkin karena itulah, ia juga mencari sosok anak-anak yang merasakan kesendirian. Jadi, saat orang tua dulu berkata, jangan main sampai maghrib. Mungkin mereka bukan hanya takut anaknya hilang. Mungkin mereka takut akan ada yang memahami kesedihan anak mereka terlebih dahulu sebelum mereka. Jadi gimana guys? Tentang Wewe Gombel ini. Apakah kalian takut akan Wewe Gombel ini? Atau malah merasa sedih dengan kisahnya tersebut? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. See you in the next video. Bye-bye.